Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dindela Kiplen ya teman-teman, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mengulas tentang Sansevieria lagi teman-teman ya. Kali ini saya akan sharing mengenai tanaman Sansevieria, mengenai hal-hal apa saja sih yang tidak boleh dilakukan pada tanaman Sansevieria ini jika tanaman Sansevieria ini yang kita rawat ini, yang kita tanam ini tidak ingin pertumbuhannya jelek atau kurang bagus ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai tanaman Sansevieria di rumah, ingin perawatannya bagus dan pertumbuhannya bagus juga ya teman-teman ya, maka teman-teman harus menghindari hal-hal yang tentunya jangan dilakukan oleh teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya sambil panen aja ya. Di sini saya mempunyai beberapa pot tanaman Sansevieria variegata. Ada di sini hibrid blorong, ada 3 indukan semua ini ya. Dan ini Bali Bintang variegata ya, induk plus anak juga. Di sini saya sambil sharing, sambil ngobrol, sambil saya panen aja ya teman-teman. Nah teman-teman, jika mempunyai tanaman Sansevieria di rumah, jika teman-teman sudah menanam ya, mohon maaf kepada para suhu, para senior yang sudah lama, yang sudah menjadi suhu ya. Nah ini mohon maaf saja, saya hanya berbagi, hanya sharing kepada para pemula yang baru mengenal Sanse ya. Hal-hal apa saja sih yang jangan dilakukan jika tanaman Sansevieria teman-teman tidak ingin jelek atau tidak ingin kurang bagus pertumbuhannya? Yang pertama, jangan memakai media yang tidak poros ya teman-teman ya. Medianya itu Sansevieria itu ya harus poros ya teman-teman ya. Jangan sekali-sekali memakai media yang tidak poros. Media yang poros itu yang seperti apa? Yang pernah saya sharing di video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Media yang poros itu yang menggunakan campuran pasir malang, menggunakan sekam, dan menggunakan kompos atau kohe ya, dengan perbandingan 1:1 ya teman-teman. Tuh, jadi media Sansevieria itu jangan menggunakan media yang lembab, contohnya misalkan menggunakan media tanah saja gitu teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan disimpan di GH gitu ya, di GH menggunakan media tanah saja gitu ya, kurang bagus. Lain halnya kalau misalkan teman-teman nanamnya di luar, di lahan terbuka gitu ya, media tanah saja tanpa menggunakan pot itu, maka itu tidak masalah teman-teman ya. Tidak masalah karena tidak menggunakan pot, airnya tidak akan menggenang, dia akan mengalir, terserap ke dalam tanah ya teman-teman ya, seperti itu. Lain halnya dengan menggunakan pot dan ditanam di GH gitu ya, jadi si medianya akan menampung atau menahan air, menggenang, itu yang tidak bagus untuk Sansevieria ini ya teman-teman. Itu yang pertama ya, jangan menggunakan media yang tidak poros. Yang kedua, jangan menempatkan Sanse di tempat yang kurang cahaya atau lembab ya teman-teman ya. Seperti apa contohnya? Seperti di halaman rumah yang depannya itu misalkan nggak terkena sinar matahari gitu teman-teman ya. Kalau cuman asal tumbuh ya pasti tumbuh teman-teman ya, si Sanse itu kalau misalkan ditempatkan di tempat yang lembab, tapi ya ada tapinya ya, tumbuh sih tumbuh tapi tidak akan bagus pertumbuhannya, tidak akan maksimal ya. Daunnya akan panjang-panjang teman-teman ya kalau misalkan si Sanse ini kurang cahaya matahari. Bukan cuman Sanse aja sih teman-teman, kalau kurang cahaya matahari tanaman lain pun akan memanjang daunnya ya. Daunnya itu akan gimana ya, ngeloyor-ngeloyor gitu teman-teman kalau misalkan kekurangan sinar matahari itu.
tidak padat, tidak bulat gitu teman-teman ya. Jadi usahakan penempatan itu harus cahayanya cukup dan tidak lembab ya teman-teman. Dan yang selanjutnya yaitu tidak boleh sering disiram ya teman-teman ya. Untuk sansevieria ini berbeda halnya dengan tanaman pilau atau aglo ya teman-teman ya. Tidak boleh sering disiram. Misalkan wah, tanaman sansai saya pengen cepet gede ini, saya siram aja tiap hari biar cepet pertumbuhannya. Tidak bisa teman-teman ya, seperti itu. Maka kalau misalkan disiram tiap hari itu akan rentan busuk teman-teman ya, medianya lembab dan menyebabkan penyakit kutu bakteri pada datang gitu teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau penyiraman itu disesuaikan ya teman-teman, disesuaikan dengan apa, dengan kondisi media tanamnya teman-teman ya. Ketika teman-teman akan menyiram, teman-teman bisa cek kondisi media tanamnya, apakah sudah kering atau sudah masih basah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sudah kering bisa untuk disiram, tapi kalau misalkan masih basah mendingan jangan disiram dulu. Walaupun ada aturannya, misalkan sansai ini bagusnya disiram 2 hari sekali, tapi tanda kutip di situ harus disesuaikan dengan kondisi ya teman-teman. Seumpama harus disiram 2 hari sekali itu kalau kondisinya panas banget gitu ya teman-teman. Tapi kalau musim hujan bisa juga seminggu cuma sekali gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena tempatnya dingin, terus lagi cahaya mataharinya kurang juga teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk penyiraman sansai ini bisa disesuaikan dengan kondisi media tanam itu sendiri teman-teman ya. Kalau teman-teman yang medianya poros banget terus panas itu bisa 2 hari sekali. Tapi kalau misalkan medianya kurang poros terus daerahnya juga adem, bisa 3 hari sekali gitu teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang perlu teman-teman hindari untuk kebaikan sansevieria ini itu yang pertama, hindari media yang tidak poros ya. Hindari ya, jangan samakan media sansevieria dengan media pilau atau aglo ya teman-teman ya. Terus yang kedua, hindari tempat yang kurang sinar mataharinya ya. Kurang sinar matahari, lembab, hindari ya teman-teman ya, karena itu kurang baik untuk sansevieria. Dan yang ketiga, hindari menyiram tanaman sansai ini secara berlebihan ya teman-teman ya, setiap hari atau wah ini kurang air nih, jadi pagi siram sore siram, jangan seperti itu ya teman-teman. Kalaupun si sansainya kisut keriput itu tidak bisa disiram setiap hari, cuman di ini aja, di perlakuannya aja dibedain. Kalau misalkan sansainya kisut itu ya boleh ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi aja, siramnya tetap nggak tiap hari teman-teman ya. Kalau siram tiap hari tetap aja ntar lonyot gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sharing kali ini karena panenannya juga sudah selesai ini ya teman-teman ya, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.